Umat Islam di seluruh dunia pasti mengalami atau merasakan hal yang sama, panas sekali, sakit sekali, mendidih sekali darah ini, ya, tatkala ada seorang menteri, ya, atau siapapun dia yang kemudian merendahkan, ya, kita menganggapnya merendahkan sekali kondisi azan, ya, merendahkan posisi azan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku sekalian dimanapun berada, izinkanlah pertama saya akan memohon kepada Allah untuk kita semua, semoga senantiasa dalam ampunan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya juga menyampaikan betapa saya Muhammad Ghalib Wahibullah sangat bahagia masih berkesempatan untuk menjumpai Anda semua di kanal Pemersatu Umat Mimbar Tauhid. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Saudaraku sekalian, dimanapun berada, marilah seperti biasanya kita akan memulai perjumpaan kita ini dengan mengucapkan bersama-sama kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Baik, adapun tema yang menarik untuk kita bahas kali ini yang sedang panas, ya, bukan hanya hangat tapi sangat panas dan membuat darah setiap umat Islam dimanapun berada, bukan hanya di Indonesia, pasti, ya, dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, umat Islam di seluruh dunia pasti mengalami atau merasakan hal yang sama, panas sekali, sakit sekali, mendidih sekali darah ini, ya, tatkala ada seorang menteri, ya, atau siapapun dia yang kemudian merendahkan, ya, kita menganggapnya merendahkan sekali kondisi azan, ya, merendahkan posisi azan dengan bukan soal volume, ya, bukan soal volume toa, tetapi ketika dia menyampaikan atau menganalogikan bahwasanya suara azan yang dikumandangkan oleh umat Islam 5 kali sehari itu dimisalkan atau disetarakan dengan anjing yang menggonggong. Ini tentu sangat melukai hati, melukai perasaan umat Islam, ya, dimanapun berada pasti terluka dan sangat berbahaya. Jadi ini jangan sampai luka-luka ini kemudian mengkristal menjadi semacam menjadi kekuatan, ya, jadi kekuatan yang dahsyat yang kemudian juga tentu akan merugikan sekali, ya. Untuk itu saya tidak akan membahas aturan yang telah diterbitkan oleh Pak Menteri, ya, akan tetapi pernyataan beliau ketika menjawab pertanyaan dari seorang wartawan yang mana tentunya soal azan ini, dan ternyata justru merendahkan sekali citra azan yang disetarakan dengan gonggongan anjing. Masya Allah, tentu ini sangat melukai kita semua, dan semoga Pak Menteri segera merevisi kata-katanya, meminta maaf pada kita semua umat Islam dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pada dasarnya azan itu sendiri, ya, sesungguhnya selain sebagai syiar agama Islam, ya, itu kita sudah diajarkan, disampaikan pada kita bahwa azan itu memiliki fadilah-fadilah yang luar biasa, yang bukan sekedar disebutnya itu adalah sebuah
mafsadah, malah ini luar biasa. Beliaunya bilang ini adalah mafsadah. Kenapa? Karena tidak manfaat, ya. Tidak manfaat. Kenapa tidak manfaat? Karena saking banyaknya musola, saking banyaknya masjid, dan semuanya mengumandangkan azan, sehingga disebutnya ini mafsadah. Nauzubillah. Baik, barangkali beliau sedang lupa, sedang khilaf. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu fadilah-fadilah dari azan itu sendiri, yang mudah-mudahan membuat beliau kembali ke jalan yang benar. Yang pertama, sudah masyhur sekali bahwasanya azan itu diyakini, ya, karena memang ada sumbernya, dapat mengusir setan, ya. Sehingga di sini kita bisa melihat, bisa mendeteksi pada dasarnya siapa saja yang tidak suka dengan adanya azan, pada dasarnya dia adalah setan, ya. Karena dalam hadisnya disampaikan juga bahwasanya ketika seseorang sedang mengumandangkan azan, ya, ketika seorang muadzin sedang azan, itu setan akan lari terbirit-birit sambil kentut, dan suara kentutnya itu lebih besar daripada azan, sehingga si setan sendiri tidak bisa mendengarkan suara azan karena mendengar kentutnya sendiri lebih besar daripada azan, ya. Jadi setan aja seperti itu. Kemudian selesai azan, setan akan kembali, tapi kemudian setelah iqamah, ketika iqamah, setan akan lari lagi. Ini sungguh dahsyat, dan tentu saja bukan main-main. Kita nggak bisa menyepelekan azan, ya. Baik, jadi lestarikanlah azan. Semakin kenceng azannya, otomatis setan akan semakin ketakutan, ya. Kalau sudah nggak ada azan, atau azan kecil sekali volumenya, tentu saja setan akan semakin berani. Baik, yang kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya azan itu memiliki pahala yang sangat besar. Betul sekali, ya. Sampai seorang imam sholat pun, ya, kalah dengan muazin. Kenapa? Muazin itu, ya, ketika dia memandangkan azan, kemudian saking kerasnya suara azan, ya, itu otomatis yang ada di pelosok sana, ya, yang terjangkau oleh suara azan itu, kemudian dia bisa mengetahui, oh, waktunya sholat, kemudian dia mengerjakan sholat, maka si muazin ini juga mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sholat tadi. Bayangkan, jika azannya itu mencapai jarak yang sangat jauh, dan banyak sekali yang kemudian yang kemudian menunaikan sholat gara-gara itu, ya, misalkan 1.000 orang satu desa atau 3.000 orang, maka pahala itu semua mengalir pada muazin juga, tanpa mengurangi pahala yang ada pada pelaku ibadah sholat itu tadi. Baik, kemudian yang ketiga ini, muazin itu juga diampuni dosa-dosanya. Pernah suatu ketika ada seorang hamba Allah yang sedang mengembalakan kambing, ya, atau domba di sebuah bukit. Dia azan, kemudian iqamah, kemudian dia sholat. Allah sangat bangga, dan Allah kemudian mengampuni dosa hamba itu tersebut. Jadi muazin berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, azan juga bisa menjadi jembatan surga. Suatu ketika Bilal azan, ya, azan. Setelah azan, selesai azan, Nabi Muhammad menyampaikan, barang siapa bisa mengucapkan seperti ini dengan yakin, maka dia masuk surga. Masya Allah. Jadi azan itu jika dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan penuh keyakinan, maka sudah pasti, ya, bukan tanpa keraguan sama sekali, ya, sudah pasti dia akan masuk surga. Masya Allah. Siapa yang tidak ingin, ya? Selanjutnya yang terakhir adalah seorang yang azan itu akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Masya Allah, besar sekali pahala, besar sekali fadilah atau keutamaan dari azan. Jadi saya rasa sangat berlebihan, sangat tidak pas bila mana ada seorang menteri kemudian membuat aturannya, oke lah, dia minta dikurangi karena apa? Dikurangi volumenya karena jarak 100, 200, 200 meter itu sudah ada musola lagi atau masjid lagi. Oke, dikurangi nggak ada masalah. Tapi ketika dia menganalogikan memberikan contoh, ya, memberikan contoh orang yang azan itu diibaratkan seperti
anjing yang menggonggong bersama-sama. Masya Allah ya. Ini tentu sangat tidak layak, tidak pantas, dan dalam kesempatan ini satu sikap saya, satu yaitu mengingatkan, menasehati supaya Pak Menteri supaya secepatnya saja, nggak usah malu-malu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta maaf kepada seluruh umat Islam, khususnya di Indonesia karena wilayah kerjanya di Indonesia. Kemudian yang kedua, saya menghimbau kita semua untuk kembali menjalin ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena pada dasarnya terjadinya hal-hal seperti ini, terjadinya perilaku-perilaku atau aturan-aturan yang nyeleneh, yang merendahkan Islam dan umat Islam, itu tak lain karena umat Islam sedang dalam kondisi yang kurang kompak ya, ukhuwah Islamiyahnya kurang terjaga, yang mana kita semestinya kembali kepada perintah Allah, yaitu wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Jadi berpegang teguhlah kalian semua ya terhadap tali Allah atau agama Allah secara keseluruhan ya. Janganlah kita tercerai-berai. Demikian yang perlu saya sampaikan, sangat singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Muhammad Ghalib Wahibullah. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pembahasan topik-topik yang mulai hangat hingga panas ke depan, yang tak lain supaya kita terangsang untuk kembali bersatu, kembali menguatkan barisan sebagai seorang muslim, yang mana kita harus betul-betul berpegang teguh kepada tali Allah, agama Allah secara keseluruhan, dan jangan lagi berpecah belah. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واعتصموا بحبل الله جميعا